Nande kami Moria. Hari ini kita akan PA Moria. Jadi kita akan memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-75. Nah, PA kali ini kita bertema seseorang yang sudah dibebaskan harus mampu juga membebaskan orang lain. Nande kekelangan kami, sebelum kita memulai PA Moria kita pada hari ini, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kitab Denden nomor 468, Tuhan demi aku selalu katandu sindeken ras-ras. Kesahmu Tuhan demi aku selalu kesahmu. Musuhku bagi tambeku babatku pancurmu. Tuhan demi aku selalu kesahmu. Nande kami Moria, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena sampai hari ini kami masih bisa merasakan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah PA Moria secara virtual. Berbicaralah Tuhan kepada kami sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sesaat lagi bisa menjadi pedoman, penguatan iman kami untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nande kami Moria, tema kita hari ini adalah kebebasan si bebaskan. Bahan kita tadi diambil dari Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan 11. Nah, orang tua kekelangan kami, kita sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Pertanyaan yang sampai kepada kita hari ini adalah, apakah merdeka itu sudah kita rasakan secara bangsa dan juga secara mental serta pola pikir? Nah, banyak sekali zaman sekarang ini kita mengatakan bangsa kita sudah merdeka, tapi masih banyak masyarakat ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang merasa belum merdeka ataupun masih merasa dijajah ataupun ditindas. Nah, orang tua kekelangan kami, HUT RI pada tahun ini berbeda seperti tahun yang sebelumnya karena pada kali ini kita merayakan di tengah pandemi. Jadi tidak ada upacara seperti biasa atau mungkin di beberapa daerah pertandingan-pertandingan ataupun perlombaan-perlombaan yang biasanya semarak diikuti masyarakat pada tahun ini sudah ditiadakan untuk menjaga ataupun menunda penyebaran virus COVID-19 di tengah Indonesia. Nah, untuk kembali mengenang jasa para pahlawan kita, Nande kami Moria, ini ada video tentang perjuangan para pahlawan yang terdahulu. Nah, selamat menyaksikan videonya.
Moria, kita sudah 75 tahun merdeka dari penjajah. Tapi apakah pola pikir kita, kebiasaan kita sudah bisa dikatakan seperti orang yang merdeka? Bisa jadi kita masih berada di posisi seorang penjajah, atau kita merasa terjajah. Jadi di mana sebenarnya kita ini? Jangan-jangan selama ini tingkah laku kita masih bisa dikatakan seperti jiwa-jiwa penjajah, ataupun jangan-jangan selama ini kita merasa aku masih seperti dijajah. Jadi dalam posisi dijajah ataupun dalam posisi penjajah, dua-duanya itu tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang tua kami Moria, penjajah itu adalah orang yang terlalu menguasai atau menindas orang lain ataupun bawahannya. Nah, jadi seorang penjajah itu sama sekali tidak ada konotasi positifnya. Yang ada hanyalah konotasi negatif karena dia mengambil hak-hak orang yang seharusnya tidak dia ambil. Bahan kita hari ini tadi diambil dari Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan 11. Ini bercerita tentang perbudakan bangsa sendiri. Nah, jadi jangan kita merasa hanya zaman sekarang ini ada sebuah bangsa yang memperbudak saudaranya sendiri. Ternyata di zaman Alkitab dulu pun ada cerita tentang bagaimana sebuah kerajaan yang memperbudak sesama bangsanya sendiri, yaitu adalah bangsa Yehuda, pecahan dari bangsa Israel. Pada zaman itu, yang menjabat sebagai raja itu bernama Raja Zedekia, kira-kira tahun 586 sebelum Masehi. Nah, pada masa kepemimpinan raja ini, dia adalah keturunan Raja Yosia. Pada masa kepemimpinannya ini, banyak sekali orang-orang Heber ataupun orang-orang satu tanah airnya yang dia ambil sebagai budak. Jadi orang-orang miskin di negaranya pada saat itu yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya harta benda, dia ambil sebagai budak. Jadi miris sekali ya, sayang sekali kita melihat seperti itu. Bagaimana sebuah bangsa justru memperbudak, justru mengecilkan, justru menindas saudaranya sendiri. Nah, arti nama dari raja ini sendiri, Raja Zedekia ini adalah kebenaran Tuhan. Nama yang begitu indah, bukan begitu nanda kami? Zedekia artinya kebenaran Tuhan. Tapi ternyata pola pikirnya, gaya hidupnya tidak menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Jadi banci katakan kalau bahasa karya, berat baba gelarna. Karena tindakan dia setiap hari tidak sesuai dengan namanya. Nah, pada satu kali Tuhan mencela ataupun Tuhan tidak setuju dengan perbuatan raja ini. Oleh sebab itu dia mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia untuk memberikan peringatan kepada Raja Zedekia. Jadi Tuhan berkata bahwa raja ini harus membebaskan semua budak-budak orang Heber. Tidak boleh lagi memperbudak teman-teman satu bangsanya, saudara setanah airnya. Kenapa Tuhan begitu marah? Karena peraturan yang sama sudah Tuhan berikan kepada nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Musa. Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu sebabnya Tuhan tidak suka bangsa Israel memperbudak teman-teman ataupun saudara sebangsanya sendiri. Jadi Tuhan mengutus Yeremia untuk mengabarkan kabar ini. Apa yang terjadi nanti kami Moria? Pada saat itu raja ini mendengarkan ya, Raja Zedekia ini mendengarkan, lalu dia perintahkan kepada semua orang, semua budak-budak orang Heber yang asli berdarah Israel dibebaskan, dimerdekakan. Dan pada saat itu ternyata bangsa ini sedang dikepung oleh bangsa Babel. Jadi karena ada bangsa Babel yang ingin menguasai tanah Yehuda, lalu raja ini berpikir, semua budak yang sudah dibebaskan ternyata tidak dimerdekakan dengan begitu saja. Mereka justru ditarik dan dipaksa menjadi tentara untuk melawan bangsa Babel. Nah, dari sini kita bisa melihat nanda kami Moria sangat tidak ikhlas ya. Jadi raja ini memerdekakan bukan dalam arti merdeka yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi menjadi budak tapi dipaksa menjadi tentara. Nah, pada saat itu cerita kelanjutannya, raja ini meminta bantuan kepada kerajaan Mesir untuk melawan bangsa Babel. Nah, ketika bangsa Mesir datang, akhirnya yang berperang siapa? Mesir dan Babel. Israel aman dengan posisinya. Pada saat Israel sudah aman dengan posisinya, apa yang dilakukan oleh Raja Zedekia? Dia ambil lagi budak-budak yang sudah dia merdekakan, dia jadikan budak kembali. 2 kali raja ini sangat tidak ikhlas untuk memberikan kemerdekaan. Ya kita tahu ya nanda kami Moria, Tuhan sangat membenci apa yang dilakukan oleh raja ini. Oleh sebab itu, apa dampak ataupun hukuman dari perbuatannya? Yang pertama adalah Babel menang melawan Mesir dan akhirnya berhasil
memperbudak ataupun berhasil menguasai bangsa Yehuda, itulah awal mula bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Di masa pembuangan Israel selama 70 tahun dimulai dari ketidaktaatan Raja Zedekia ini. Jadi imbas perbuatannya yang tidak manusiawi dengan cara memperbudak bangsanya sendiri, akhirnya seluruh bangsa itu diperbudak dan dibuang ke Babilonia. Bukan sampai di situ saja hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan yang kedua adalah di depan matanya sendiri, di depan mata Raja Zedekia sendiri, anaknya dibantai dan dibunuh oleh orang Babel. Dan hukuman yang ketiga adalah matanya dibutakan. Jadi setelah dia menyaksikan anaknya dibantai, matanya dibutakan dan dia mati di tanah pembuangan sama seperti rakyat biasa, bukan seperti seorang raja. Nah, jadi orang tua kekelengan kami, nande kami, sebegitu marahnya Tuhan kepada orang-orang yang suka menjajah, orang-orang yang suka menindas. Nah, pertanyaan membantah Krina, jangan-jangan selama ini kita masih berada di posisi penjajah atau orang yang dijajah. Jangan-jangan kita sendiri adalah orang yang merampas hak milik orang lain. Contohnya seperti ini. Ada seseorang ini suka menolong, suka memberi sumbangan, suka memberi bantuan kepada orang lain. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan. Ya, bukan di balik batu ya. Ada udang di balik bakwan. Ternyata orang ini dia memberikan bantuan kepada orang lain itu memang bisa dikatakan ya ikhlas, tapi tidak tulus. Kenapa? Karena yang diharapkan ketika saya membantu Anda itu harus mengikuti perintah saya. Kapan saya butuh pertolongan, Anda harus ada dan Anda harus menghormati saya, mengagung-agungkan saya. Nah, kalau dalam diri kita masih ada pemikiran yang seperti ini, berarti jiwa kita masihlah jiwa seorang penjajah. Karena ketika kita memberi sesuatu kepada orang, ketika kita membantu seseorang, lakukanlah itu dengan tulus dan ikhlas. Jangan harapkan imbalan. Mau dia puji, mau dia tidak puji, itu terserah pada dia. Yang penting kita melakukan kebaikan sesuai dengan hati kita dan porsi kita. Jadi nanti kekelengan kami, ketika kita merampas hak milik orang lain, ketika kita menindas orang lain, itu kita masih jiwa penjajah. Dan hati-hati, Tuhan tidak suka dengan penjajah. Ada juga orang-orang yang punya jiwa dijajah. Dia merasa minder, tidak percaya diri, ketika mau buat usaha pun dia takut, dia merasa dikucilkan. Ini jiwa-jiwa orang yang dijajah. Yang seperti ini juga tidak baik, karena kita tidak akan percaya dengan diri kita sendiri, kita tidak akan bersyukur Tuhan sudah ciptakan kita sebagaimana kita adanya. Jadi nanti kekelengan kami, mau posisi dijajah, mau posisi menjajah, tidak ada yang baik. Kita percaya, saya sudah merdeka. Kan begitu? Kita merdeka bukan hanya secara bangsa Indonesia, tapi Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita. Melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, dia sudah memerdekakan kita. Kita tidak dijajah lagi oleh dosa-dosa duniawi, kita tidak lagi kalah oleh godaan-godaan duniawi. Jadi dosa adalah penjajahan terbesar di dalam umat manusia, dan Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab kita sudah merdeka, jadi nanti kekelengan kami tidak ada lagi alasan merasa kita ini adalah orang yang dijajah ataupun ditindas. Kita semua punya hak yang sama di hadapan Tuhan Yesus, kita semua punya rezeki yang sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sangguplah kita mengatakan bujur sesuai dengan porsi pasu-pasu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nanti kekelengan kami, kita sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Kita juga harus mampu menjadi pembebas untuk orang-orang yang masih ditindas. Selamat menjadi berkat, selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-75. Ingat selalu mengucap syukur, jadi berkat untuk banyak orang. Salam sehat dan salam anti tedah Man Bandung Krina. Bujur. Nade kami Moria, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang membantu sehingga kami mampu melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, dan oleh sebab itu mampukan kami untuk mampu ataupun untuk sanggup menjadi saluran berkat Tuhan, membebaskan orang lain ataupun memberikan hak-hak kepada orang lain. Tuhan Yesus, jangan kiranya kami berjiwa sebagai seorang penjajah, tapi biarlah kami berjiwa seperti Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, mengasihi sesama manusia dan mampu menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Nande kami Moria, jadi terima kasih untuk kesetiaan Du, untuk partisipasi Du sampai hari ini, untuk terus hadir dan mengikuti PA Moria kita. Tetapkan semangat, tetapkan bertumbuh di dalam iman, jadi berkat, jadi pasu-pasu untuk keluarga, perbulangan dan juga masyarakat di sekitar Du. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus memberkati anak-anaknya yang patuh dan taat. Jadi Nande kami, sebelum kita menutup ibadah PA Moria hari ini, kita bernyanyi satu lagu lagi, lagu yang akan mengingatkan kita untuk mencintai tanah air kita, tanah airku Indonesia. Sampai ketemu di PA Moria minggu depan. Salam sehat, salam ati tedah.